Angkat kedua kakinya nyampe ila sadriha pada dadanya, dan kamu sebagai suami duduk baina fakhdaiha di antara kedua pahanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu posisi dalam melakukan aktivitas al-jima', dan ini sudah ma'ruf, sudah masyhur, sudah viral. Cuma mungkin ada beberapa perbedaan yang mungkin masih banyak yang belum tahu dalam mempraktikkan gaya atau posisinya. Mari kita simak kajian selengkapnya. Mohon tetap berpikiran positif, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hunaka di sana wat'ul jima'i, terdapat posisi al-jima' al-masyhuru yang viral bainal mujami'ina, di kalangan para suami yang menjima', min awdha'il jima'i, dari beberapa posisi atau gaya melakukan al-jima'. Wa man qama yaltadzu bihi, barang siapa melakukan gaya ini ia akan mendapatkan kenikmatan, wa yuaddi, dan hal itu akan mengakibatkan ilar romansiyati, pada keromantisan, al-jinsiyati, seksual, wa yudhafu ila dzalika, selain daripada itu, tashiluz zaujati, posisi atau gaya ini memudahkan istri fil hamli, dalam kehamilannya. Dari sekian gaya atau posisi dalam melakukan aktivitas al-jima', ada posisi yang viral di kalangan para suami dari sekian gaya ini. Dan orang yang mempraktikkan gaya ini, ia akan mendapatkan kenikmatan, merasa nikmat, dan kabar baiknya, posisi ini akan memudahkan istri dalam kehamilannya. Ia gampang hamil. Kemudian posisi ini juga dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Nawadirul Aik fi Ma'rifatin Nik. Faslun, fasal, al-ma'rufu, yang dikenal, yang terkenal, yang viral, minal jima'i, dari al-jima'. Al-ma'rufu fin nikahi, posisi yang dikenali, yang viral, fin nikahi, dalam perjimaan. Antas talqiya, terlentang al-mar'atu, seorang istri, ala dhahriha, pada punggungnya. Wa tarfa'a, dan ia mengangkat rijlaiha, pada kedua kakinya. Ila sadriha, nyampe pada dadanya. Kemudian sang suami, wa yaq'uda, dan duduk ar-rajulu, suaminya, baina fakhdaiha, di antara kedua paha istrinya. Mustawfizan ala atrafihi, duduk bersimpuh pada beberapa ujung tubuhnya. Dengan kata lain, duduknya suami ini bertumpu pada ujung-ujung tubuhnya. Wala yahtazu ala batniha, dan sang suami hendaknya ia tidak menggoyang-goyang pada perut istrinya. Bal yadummuha, justru sang suami mendekap istrinya, dhamman syadidan, dengan dekapan yang dahsyat, dengan dekapan yang kuat. Wa yuqabbiluha, dan sang suami mengecup istrinya. Wa yashkharu, dan sang suami mendengus. Wa yankharu, dan mendengus atau mendesah. Wa yamussu lisanaha, dan sang suami menghisap lidah istrinya. Wa ya'uddu syafataiha, kemudian dia menggigit kedua bibir istrinya. Wa yuliju fiha, dan sang suami memasukkan zakarnya, fiha, ke dalam farji istrinya. Jadi sebelum memasukkan az-zakar itu, sang istri ini terlentang, angkat kedua kaki nyampe pada dada. Setelah itu sang suami itu duduk di antara fakhadaiha, kedua pahanya. Lalu kemudian sang suami bertumpu pada ujung tubuhnya, dan ia dianjurkan tidak boleh menggerak-gerakkan ala batniha, pada perut istrinya. Kasihan, takut tertekan. Setelah itu sang suami mendekap istrinya dengan dekapan yang kuat, sambil dikecup, sambil mendengus, mendesah, dan ia musulisanaha, menghisap lidah istrinya dan menggigit kedua bibirnya. Baru setelah pemanasannya ini sudah sangat bergairah, lalu wayuliju fiha, sang suami memasukkan adzakar fiha, ke dalam sang istri. Maksudnya fiha, ya ke dalam farjinya. Wa yasulluhu, setelah dimasukkan wa yasulluhu, lalu sang suami mencabut zakarnya, hatta tabina ra'suhu, sampai kepala zakarnya itu nampak, muncul, keluar. Setelah dicabut, wa yadfa'uhu fiha, lalu sang suami ini memasukkannya lagi, mendorongnya lagi, fiha, ke dalam farjinya istri.
Dalam bahasa kita disebut menggenjot-genjot, memasukkan, menarik atau memompa, memasukkan, menarik, seperti itu. Wala tazalu fi rahzin, istri posisinya masih berada dalam penggoyangan, penggenjotan. Waraf'in, dan pengangkatan, diangkat, ditusuk, diturunkan. Wahakin, dan penggaruan, artinya digesek-gesekkan. Waza'za'atin, dan pengguncangan yang kuat, digoncang-goncang, digoyang-goyang. Waraf'in, dan diangkat. Wakhafdin, dan diturunkan, pokoknya dibolak-balik, berguling-guling. Ila ayyafragha, hingga jima ini selesai. Nah, posisi al-jima yang seperti ini, cara melakukannya itu perlu pemanasan. Setelah panas betul-betul bergelora, berada dalam lautan asyahwa al-mumti'ah, syahwat yang menyenangkan. Jadi makanya dimasukkan, setelah itu ditarik, dicabut, dimasukkan, digoyang-goyang, digenjot, betul-betul menikmati. Suami menikmati, istri menikmati. Ini panduan dalam kitab. Dalam kitab karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jangan meremehkan, karena ada hikmah di balik semua itu. Kenapa kok harus seseru ini, sedahsyat ini? Biar suami puas, istri puas. Keduanya sama-sama terpuaskan dan nyampe pada ar-ra'sya al-jinsiyah. Goncangannya al-jima' atau kebahagiaannya al-jima' yang dalam bahasa ilmiah disebut orgasme. Ini panduan yang ada dalam kitab Nawadhirul Aik fi Ma'rifatin Nik. Wa ismuhu, adapun nama dari model jima' yang seperti ini, nikul adati, adalah nikul adah. Wa ghaliban ma, dan kebiasaan jika posisi ini betul-betul dipraktekkan sesuai dengan apa yang kita kaji tadi, yuhayyijul ba'atah, akan membangkitkan al-ba'atah perjimaan. Yuhayyijul ba'atah, akan membangkitkan asyahwah. Faham ya? Ini adalah posisi panduan dalam melakukan aktivitas al-jima' menurut kitab Nawadhirul Aik fi Ma'rifatin Nik. Semoga bermanfaat, tetap berpikiran positif. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.